Mau saja daku bahas lagi mengenai printing money. Walaupun pernah kita singgung-singgung topik tersebut sebelumnya. Masalah printing money ini juga tergolong topik panas ataupun kontroversi yang diperbincangkan sejumlah pihak. Ada anggapan bahwa pejabat keuangan yakni takut untuk melakukan printing money karena faktor tertentu. Jika printing money itu memang bisa dilakukan untuk menopang perekonomian dan keuangan Indonesia, persoalannya ialah kenapa para pejabat tidak melakukannya. Kita sederhanakan dulu kasusnya supaya rumus dasarnya kita pegang dan kemudian baru kita memasuki pembahasan kasus-kasus terkait yang lebih kompleks. Printing money atau istilah mudahnya yakni mencetak duit ataupun membuat duit. Entah itu duit yang berupa barang real ataupun berupa angka-angka digital yang disimpan di perbankan maupun berupa surat-surat berharga. Memahami sejarah keuangan untuk paham fungsi uang. Uang yakni alat pembayaran atau perantara nilai jual beli. Ketika transaksi dilakukan secara barter, maka ini menimbulkan sejumlah kerumitan. Maka disitulah fungsi uang. Uang sebagai alat transaksi perdagangan. Siapakah yang bisa mencetak uang? Yakni pihak yang bermodal, mempunyai banyak harta ataupun pihak berkuasa yang punya kekuasaan. Uang itu bahasa lainnya ialah barang berharga. Saja barang berharga atau barang bernilai tersebut didesain sedemikian rupa supaya relevan sehingga dinamai uang. Makanya untuk bikin uang yang jujur perlu bermodal, ada harta barang-barang berharga yang real. Membahas cetak uang secara akal-akalan itu nanti dulu ya. Kita bahas yang sewajarnya dulu. Sejumlah uang yang ada di pasaran itu tergolong harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab memproduksinya. Pihak tersebut adalah pihak yang menguasai hartanya. Jadi, mencetak uang itu juga memerlukan kekuasaan, dalam arti mampu menjaga harta keuangan tersebut. Maka kemampuan mencetak uang banyak seharusnya menandakan sebagai pihak yang kaya raya yang mempunyai harta yang banyak. Banyak uang suatu negara yang beredar di pasaran seharusnya mengindikasikan itu negara kaya. Tetapi timbul isu lain, yakni inflasi. Istilah inflasi tersebut bahasa mudahnya bahwa harta yang kita miliki tidak bernilai bagus atau murah harganya. Kita mempunyai banyak harta tetapi harganya murah. Sejumlah uang yang kita cetak dan edarkan di pasaran itu nilainya rendah dalam transaksi.
Kenapa nilai atau harga terhadap barang-barang yang kita punyai adalah rendah harganya di pasaran? Nah, ini dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor tersebutlah perlu kita kendalikan jika kita mampu mencetak uang banyak untuk diedarkan di pasaran. Antara pilihan A. Mampu mencetak uang banyak dan mampu mengendalikan inflasi, atau mampu mengendalikan nilai uang tersebut di pasaran. B. Memilih mencetak uang sedikit, selaras, belum mampu mengendalikan ancaman inflasi. C. Dan sebagainya. Kapan perlu mencetak uang banyak? Selaras soalan. Kapan perlu memperbanyak produksi barang di pabrik? Jika permintaan di pasaran itu banyak, jika transaksi di pasaran itu banyak membutuhkan uang, maka antara upaya pemerintah, yakni memperbanyak proyek agar banyak transaksi. Jika kita mencetak uang banyak atau memproduksi barang yang banyak, tetapi di pasaran kurang dibutuhkan, maka bisa berlaku sentimen negatif, sehingga nilai tukar uang kita rendah harganya. Meskipun didasarkan emas yang merupakan barang langka, tapi sentimen negatif bisa berlaku di pasaran. Harga emas pun bisa naik turun di pasaran, bisa jatuh harganya, meski konon tergolong barang langka yang stabil nilainya. Harga barang cenderung ditentukan oleh sentimen di pasaran. Bikin uang dengan emas bukan jaminan pasti agar tidak inflasi. Antara upaya pemerintah, yakni memperbanyak proyek dalam negeri maupun proyek-proyek di luar negeri, seperti proyek-proyek di Afrika. Jika duit kita banyak dibutuhkan dalam transaksi, maka money yang kita printing akan efektif. Permintaan naik, nilai uang pun naik. Contoh, ada proyek pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Kita butuh modal untuk membeli bahan-bahan dan untuk menggaji para pekerja. Jika kita kaya, banyak harta, maka bisa printing money. Dan jika harta kita kurang, maka alternatifnya yakni kita utang ke negara atau swasta lain yang kaya. Hak untuk melakukan printing money dan alasan melakukan printing money yakni dua hal yang berbeda. Kembali ke rumus dasar. Apa itu money? Alias duit, alias uang. Duit itu adalah antara harta yang kita miliki yang berupa uang atau alat transaksi perdagangan. Ulangi, duit itu adalah antara harta yang kita miliki. Ya, antara harta yang kita miliki. Yang berupa uang. Uang itu alat transaksi perdagangan. Apakah bagusnya perekonomian kita juga ditentukan oleh kondisi keuangan yang telah kita cetak, yang beredar di pasaran? Hal tersebut pembahasan berbeda. Ya. Di satu sisi, perekonomian kita bagus, selaras dengan harta yang kita miliki. Kemakmuran kita bagus, selaras dengan kemampuan kita mengurus harta yang kita miliki. Perekonomian kita
dinilai ditentukan dari income rata-rata penduduk. Ini penilaian sisi berbeda. Di satu sisi, supaya perekonomian kita dikatakan bagus di tingkat internasional, yakni rakyat harus rajin bekerja di sektor bergengsi supaya punya income yang banyak. Apakah demikian rumus utamanya? Jika di halaman rumahmu ada sumur minyak, jika di belakang kampungmu ada gunung emas, maka apakah yang kamu lakukan supaya perekonomianmu bagus? Supaya ekonomi kita bagus, memang perlu rajin bekerja, tetapi maksudnya bijak mengurus harta yang kita miliki. Jika harta yang kita miliki sedikit, memang kita perlu giat bekerja di sektor bergengsi supaya punya income yang banyak dan harta keuangan yang kita miliki cenderung stabil. Seperti negara Singapura, konon harta warisan alamnya sedikit, maka supaya ekonomi mereka maju, yakni perlu giat bekerja di sektor bergengsi dan perlu memeras otak untuk menjalankan bisnis yang menghasilkan keuntungan besar sehingga menambah pundi-pundi hartanya. Mungkin agak berbeda dengan negara Arab tertentu. Punya harta, ladang minyak yang bernilai fantastis. Upaya dasar mereka bukan giat bekerja, mencari income, tetapi bagaimana bijak mengelola, mengurus harta yang ada tersebut. Pengelolaan harta negara Arab tertentu juga diupayakan atau dikendalikan dalam bisnis sebagaimana Singapura menjalankan bisnis. Singapura mencari modal untuk berbisnis. Arab tertentu menggunakan modal sendiri untuk berbisnis. Indonesia bagaimana? Secara Singapura atau secara Arab tertentu? Kalau Singapura mencari modal untuk berbisnis. Kalau Arab tertentu menggunakan modal sendiri untuk berbisnis. Nah, Indonesia cara yang mana? Ada juga printing money akal-akalan. Tidak punya harta, tidak punya bahan real untuk dibikin sedemikian rupa sebagai duit. Sehingga membuat sejumlah harta dalam imajinasi. Harta yang hanya ada dalam imajinasi tersebut diubah sedemikian rupa sehingga nilai dan fungsinya sebagai duit. Tipe duit imajinasi. Misal kamu mengambil sehelai kertas biasa yang harganya cukup murah. Kemudian kamu tanda tangani kertas itu dan menuliskan nilainya misal $10. Kamu membeli makanan di pasar dengan itu dan meyakinkan bahwa kertasmu bisa dipakai untuk transaksi banyak hal. Tipe duit imajinasi. Kamu menulis sejumlah teks dan teks tersebut disimpan dalam data komputer. Setiap teks yang kamu tulis diberi nilai semacam nilai uang nyata. Kamu bisa berbelanja dengan duit digital tersebut seolah-olah itu duit nyata dan lain-lain. Duit imajinasi yakni berpotensi menggerogoti harta orang lain. Kamu membeli barang nyata dari temanmu dengan uang digital yang hanya ada dalam data komputer yang kamu simpan. Entah berapa banyak duit imajinasi yang kamu rahasiakan, yang telah kamu simpan dalam komputermu.
temanmu itu mau mendapatkan kembali barangnya yang telah dibelimu, dia juga membeli dengan duit imajinasi yang pernah kamu ciptakan. Di situ sudah beda waktu dan beda kondisi. Berlaku seni dagang. Kamu pun menjual kembali barang itu ke temanmu dengan harga lebih mahal. Beberapa negara maju atau beberapa yayasan atau organisasi tertentu seolah berlomba-lomba mengakali negara berkembang dan negara miskin dengan duit imajinasi yang disalurkan dalam bentuk utang atau investasi untuk pembiayaan proyek. Ketika negara miskin mau bertransaksi sebaliknya, yakni menggunakan kembali uang imajinasi terhadap negara yang memberi utang, maka nilainya sudah berbeda. Kemarin kamu memberi utang ke temanmu 1 juta. Sebulan lagi baru temanmu itu mengembalikannya plus bunganya. Uang akal-akalan. Bank juga begitu. Bisa kaya raya pejabat bank dengan bisnis uang imajinasi. Bank menerbitkan sejumlah uang digital yang disimpan dalam data komputer bank, memberikan pinjaman ke kamu misalnya 10 juta. Sebulan lagi, umumnya kamu akan mengembalikan 10 juta plus bunga. Bisakah uang imajinasi ini diterbitkan pemerintah dan diedarkan dalam negeri untuk diutangkan ke rakyat atau untuk membiayai proyek? Bisa saja, tetapi masih ada sifat menggerogoti selaras ketidakseimbangan perekonomian atau pembangunan atau kemakmuran. Ketidakseimbangan pembangunan juga ketidakseimbangan finansial berpotensi mengganggu kestabilan nilai uang di pasaran. Itu sebabnya pemerintah melaksanakan proyek menyeluruh di berbagai daerah. Dan ada upaya menghambat kekayaan berlebihan yang tertumpu pada golongan tertentu saja. Uang imajinasi menjadi problema ketika berlaku kasus penuntutan bukti. Bisa kacau ekonomi. Misal, kamu mempunyai duit imajinasi sekian miliar. Dan pada musim tertentu, kamu mau menukar atau membeli barang nyata. Tetapi barangnya yang senilai duit itu tidak ada di pasaran. Peredaran uang imajinasi di pasaran membutuhkan transaksi keuangan yang padat dan meluas dan terbagi-bagi di berbagai kalangan. Jika berlaku segelintir kasus penuntutan bukti harta, maka nilainya mampu dinyatakan. Jika mayoritas menuntut bukti harta, bisa lumpuh perusahaan. Jika pihak pencetak duit hilang kepercayaan publik, inilah keruntuhan pihak tersebut. Tiada pihak penolong yang mau membackup tanggung jawab terhadap nilai nyata uang imajinasi itu. Uangnya hayalan. Tiada pihak yang mau menukar barangnya dengan itu. Runtuh perusahaan. Agaknya Indonesia berhati-hati dalam hal itu, jadi belum terlalu berani agresif berspekulasi untuk melakukan printing money
tanpa ada backup yang bertanggung jawab. Mengedarkan uang hayalan di publik tentu ada risikonya tersendiri. Walaupun masih diakali agar terima utang dari asing berjenis duit digital. Jika Indonesia memang punya harta alam yang wajar sebagai dasar hak untuk printing money, maka itu bagus untuk mencetak duit banyak dan perlu pengawasan pengendalian yang terpadu di pasaran supaya nilainya cenderung stabil. Ini mengundang sentimen positif publik, aturan duitnya aman. Walaupun negara sedang krisis tertentu, sentimen positif keuangan di pasaran masih bisa dipertahankan. Memiliki duitnya seumpama ikut memiliki hartanya. Pasar masih mau mempertahankannya, malah boleh berlaku harganya semakin naik, tergantung sentimen pasaran. Demikianlah uraian singkat seperlunya. Jika diperlukan, bisa kita bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih.